Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Damar Ludantoro. Saya mahasiswa PPG Prajabatan IPA Rombel 6. Baik, di sini teman-teman, saya ingin mempresentasikan tentang modul ajar yang telah saya buat dan telah saya modifikasi sebelumnya setelah menerima kritik dan saran dari teman saya. Baik, sebelum saya presentasi, saya ada pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke rumah Eyang untuk makan sambal terasi. Penonton yang tersayang, mohon perhatikan saya presentasi. Jadi ini ada modul ajar IPA tentang listrik dinamis untuk kelas 9. Nah, sebelum saya membahas tentang modul ajar saya ingin menyampaikan hal apa saja yang telah saya modifikasi sebelumnya. Nah, ini dia hal yang telah saya modifikasi, yaitu saya memperbaiki tujuan pembelajaran sekarang sesuai dengan model ABCD, menambahkan juga glosorium, kemudian merevisi kegiatan remedial dan pengayaan, kemudian memberikan informasi asesmen yang digunakan pada awal halaman. Nah, sekarang saya kembali ke modul saya. Saya perkecil lebih dulu. Nah, ini yang pertama ada informasi umum tentang listrik dinamis SMP Negeri 38 Semarang sesuai tempat PPL saya. Kemudian untuk fase D yaitu kelas 9, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Profil belajar Pancasilanya yaitu beriman, bernalar kritis, gotong royong, sarana prasarana laptop, internet, HP, papan tulis, dan spidol. Target siswanya siswa reguler dan inklusi kelas 9. Nah, ini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya sudah saya sesuaikan dengan model ABCD, yaitu ada audience, terus ada B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Audience-nya yaitu peserta didik di sini, terus behaviornya seperti ini ada dapat mengetahui konsep arus listrik dalam kehidupan. Terus ada juga degree-nya yaitu dengan tepat, kemudian conditional yaitu melalui literasi dan diskusi. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terus ada juga ini asesmennya yang telah saya tambahkan untuk informasi di awal halaman, yaitu ada asesmen diagnostik, kognitif, formatif, dan sumatif. Ini ada pemahaman bermakna. Kemudian ada model pembelajarannya yaitu pendekatannya yaitu saintifik dengan alur merdeka. Model pembelajaran yaitu PBL, problem based learning. Kemudian ada metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta presentasi. Kemudian kita masuk ke komponen inti. Ini saya hanya membahas tentang pertemuan pertama, yaitu ada 2 JP 2 kali 40 menit atau 80 menit. Ini langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan menanyakan kondisi kesehatan. Yang kedua, guru mengecekkan kesiapan peserta didik, yaitu meliputi kebersihan kelas, kerapian kelas, dan guru mengecek kehadiran siswa. Guru mengingatkan hal-hal menjadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian ada guru menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Di sini profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada orientasi siswa pada masalah. Guru memberikan pertanyaan pemantik,
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini tentang listrik dinamis. Di sini ada bernalar kritis. Kegiatan intinya mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu ada guru mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok dengan anggota 4-5 orang. Terus ada peserta didik diminta untuk studi literatur dengan membaca buku, bahan ajar atau penjelasan dari guru, dan juga menyaksikan video pembelajaran. Jadi siswa diberikan kebebasan sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Kemudian ada siswa berdiskusi dengan menjawab LKPD yang nantinya dikerjakan. Terus peserta didik melakukan praktikum lab visual. Ini pakai Pet Coraldo. Ini sudah ada linknya, saya sertakan. Nanti ininya disesuaikan saja dengan LKPD. Praktikumnya bisa dilaksanakan secara virtual. Saya kembali ke modul belajar saya. Guru membimbing peserta didik untuk saling bekerja sama dengan kelompoknya. Guru membimbing peserta didik mempresentasikan kelompok. Guru memberikan apresiasi, umpan balik, penegasan tentang LKPD yang dikerjakan. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang jelas. Kemudian kegiatan penutupnya, guru beserta peserta didik membuat catatan simpulan hasil pelajaran. Guru peserta didik melakukan refleksi. Terus guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Terus kemudian berdoa yang dipimpin oleh peserta didik. Ini asesmennya diagnostik, bisa diakses sendiri. Ada non kognitifnya jika memang belum dilakukan asesmen diagnostik non kognitif. Juga ini ada kognitifnya. Lalu ini Google Form, ini bisa dijawab, misalnya Aldi 9A, ini 9A misalnya. Kita next saja. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Ini siswa disuruh menjawab. Ini juga sudah ada kunci jawabannya, dan kalau kita pakai Google Form kita bisa mengakses dan mengetahui kekurangan belajar peserta didik karena sudah disediakan di mana siswa kesulitan pada soal tertentu. Sudah ada informasinya dari Google Form-nya nanti. Terus ini rubrik penilaiannya tentang diskusi kelompok. Terus ada juga rubrik penilaian teman sejawat. Ini sudah saya sediakan Google Drive-nya juga di sini. Ini bisa diakses sendiri. Nah, kembali ke modul belajar saya. Kemudian ada juga rubrik penilaian presentasi. Ada rubrik penilaian LKPD, kemudian asesmen sumatifnya kurang lebih sama menggunakan Google Form. Terus untuk yang saya perbaiki di sini ada juga kegiatan remedial dan pengayaan. Untuk kegiatan remedial dan pengayaan, waktu itu saya fokus kepada soal. Setelah saya menerima masukan dan menerima pembelajaran tentang paradigma baru bahwa remedial dan pengayaan tidak melulu tentang soal, jadi saya perbaiki nanti tergantung situasi, bisa tentang pembelajaran kembali atau tugas kelompok atau individu juga bisa, nanti tergantung situasi yang terjadi dan tergantung nilai dari siswa peserta didik. Terus ada juga kegiatan pengayaan. Di sini pengayaan saya seperti belajar kelompok atau belajar mandiri untuk memperdalam materi, juga bisa menjadi tentor sebaya untuk yang belum mencapai kegiatan belum mencapai nilai dari KKM. Terus ada juga
refleksi guru dan refleksi siswa. Nah, ini lampiran-lampirannya yaitu LKPD-nya saya menggunakan sesuai dengan buku paket. Ini sudah saya sediakan linknya juga LKPD-nya. Ini buku paket halaman 127 sampai 130. Terus bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini ada buku siswa, buku paket dan buku guru. Kemudian ada juga link YouTube. Ini saya sediakan juga glosarium. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Nah, cukup sekian presentasi modul ajar yang telah saya buat dan telah saya modifikasi. Jika memang ada tambahan dari teman-teman atau penonton sekalian, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.